Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang berisikan 5 anggota, di antaranya saya sendiri, Mukti atau Rahma, sebagai moderator kelompok ini. Andi Irawetenripada, Nikma Zahida, Dia Nurazizah, dan Fitriani Rasti dari kelas C. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai metodologi desain. Karena itu, kami akan mengambil waktu sebentar untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Presentasi kami hari ini mengenai sejarah dan tujuan mempelajari metodologi desain yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Sejarah metodologi desain. Metodologi desain telah berkembang dari waktu ke waktu dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada budaya, disiplin ilmu, dan era waktu yang tertentu. Sejarah metodologi desain berawal dari abad ke-20 ketika teknologi dan industrialisasi mulai berubah cara orang hidup dan bekerja dengan pengaruh dari berbagai bidang seperti seni, arsitektur, sains komputer, dan teknologi informasi. Sejarah singkat metodologi desain. Gerakan Arts and Crafts. Gerakan ini merupakan gerakan seni dan kerajinan yang berusaha menghidupkan kembali kerajinan tradisional serta menghargai keterampilan dan keindahan seni dalam kerajinan. Gerakan Bauhaus. Gerakan ini gerakan seni dan desain modern yang berasal dari Jerman. Era Perang Dunia II. Selama Perang Dunia II, desain digunakan untuk keperluan militer, termasuk perlengkapan, pakaian, dan kendaraan. Desain Eropa modern. Desain Eropa modern adalah gerakan desain yang menekankan kesederhanaan, kebersihan, dan fungsionalitas. Desain kontemporer. Desain kontemporer terus berusaha dan berkembang pesat terutama dengan teknologi digital dan perangkat lunak desain. Tahap perkembangan penting dalam sejarah metodologi desain. Era pramodern sebelum abad ke-19. Pada era pramodern, desain biasanya ditujukan untuk tujuan praktis, seperti desain bangunan, peralatan, atau senjata. Ciri era pramodern, di antaranya yang pertama, form follow meaning, merupakan sebuah konsep desain yang menekankan bahwa bentuk suatu objek atau produk harus mengikuti makna atau fungsi yang ingin diwujudkan oleh objek tersebut. Yang kedua, karya seni dan desain merupakan kesatuan fungsi dan bentuk hasil ekspresi seniman atau desainer. Yang ketiga, karya seni dan desain dibuat mengandung unsur religi atau keagamaan. Yang keempat, seniman dan desainer berkarya tergantung oleh penguasa atau disebut aristokrat dan agamawan atau disebut otoritas gereja. Selanjutnya, era modern awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada awal abad ke-19, revolusi industri memicu perkembangan disiplin teknik dan arsitektur, dan membawa pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah dalam desain. Ciri era modern yang pertama itu form follow function, yang merupakan produk perubahan dari pergerakan revolusi industri. Selanjutnya, karya seni dan desain dihasilkan dari proses inkubasi berpikir dan rangkaian eksperimen. Selanjutnya, kedudukan antara seni dan desain dipisahkan dan berjarak. Lalu yang terakhir, mengedepankan efektivitas dan efisiensi, dan tidak diintervensi oleh penguasa aristokrat dan agamawan otoritas gereja. Era postmodern akhir abad ke-20. Era postmodern ditandai dengan adanya pendekatan desain yang bersifat lebih reflektif dan kontekstual. Ciri-ciri era postmodern. Yang pertama, form follow fun yang lebih menekankan pentingnya kesenangan dan eksplorasi kreatif dalam proses desain. 2. Gaya desain era modern dianggap kaku dan tidak bersemangat. 3. Sistem aturan dan tanda runtuh, batasan antara fakta dan realitas menjadi samar. 4. Menggabungkan elemen dari berbagai gaya dan budaya yang berbeda. 5. Eksperimental dan provokatif, mendorong eksperimen serta provokasi dalam bentuknya yang menghasilkan hasil akhir yang tidak terduga. 6.
memperlihatkan kekurangan dan tidak mencoba menyembunyikan kesalahan atau kekurangan yang ada. 7. Meluluhkan batas antara seni dan desain sehingga menghasilkan karya yang tidak memiliki kategori yang jelas atau fungsi yang spesifik. 8. Memperlihatkan kepentingan pada konteks dan narasi yang mana dapat menyampaikan pesan atau cerita. 9. Memperlihatkan humor dan ironi. 10. Menggunakan warna-warna cerah dan tidak lazim. Era kontemporer atau pada masa sekarang. Pada era kontemporer, metode desain yang paling populer yaitu design thinking, lean design, agile design, dan system design. Penjelasan mengenai design thinking. Design thinking adalah metode desain yang berpusat pada pengguna atau user center, yang tujuannya untuk menciptakan solusi inovatif dan efektif untuk memecahkan masalah. Pendekatan ini umum digunakan dalam berbagai bidang, termasuk desain produk, desain layanan, dan inovasi sosial. Kelebihan design thinking. Yang pertama, lebih fokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. 2. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam mencari solusi desain. 3. Mendorong kerjasama tim dan keterlibatan pengguna dalam proses desain. 4. Membantu mencegah pemborosan sumber daya dalam pengembangan produk atau layanan. Kelemahan design thinking. Membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya yang signifikan, dan terkadang sulit untuk diterapkan pada masalah desain yang kompleks. Design thinking melibatkan 4 tahap utama, yaitu yang pertama, empati. 2. Definisi. 3. Ideasi atau ide. 4. Prototype. Dan 5. Tes atau uji coba. Lean Design. Metode ini menerapkan pemahaman mengenai konsep lean pada proses desain, yaitu menghapus segala hal yang tidak menambah nilai produk. Metode ini memiliki misi untuk mengurangi pemborosan atau waste dalam proses mengembangkan produk atau layanan. Kelebihan Lean Design. Yang pertama, mengurangi kelebihan pada desain dan meningkatkan nilai guna dalam pengembangan produk atau layanan. Yang kedua, menyeimbangkan nilai tambah bagi user dan meminimalisir fitur yang tidak diperlukan. Dan yang ketiga, memasarkan produk atau layanan dengan lebih cepat. Kekurangan dari Lean Design. Kekurangan konsep Lean Design, seperti sedikitnya fokus pada pengalaman pengguna, tidak jarang membuat kesulitan pada penerapannya di produk dan layanan yang lebih sempurna, serta dibutuhkan campur tangan tim dalam pengembangan produk atau layanan. Metode Lean Design memiliki 4 tahap utama, yaitu yang pertama value atau nilai, yang kedua flow atau aliran, yang ketiga pull atau tarik, dan keempat perfection atau perbaikan. Agile Design. Metode ini berfokus pada fleksibilitas tim untuk memenuhi visi misi dalam waktu singkat. Metode ini kerap digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak teknologi informasi. Kelebihan Agile Design. Yang pertama, memungkinkan developer menjadi lebih peka dan responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan ruang untuk pengujian terus-menerus sehingga memungkinkan pengembang meningkatkan produk dan layanannya dengan bebas. Yang ketiga, mendorong campur tangan pengguna dan tim dalam aktivitas pengembangan produk dan layanan. Kekurangan Agile Design. Metode Agile Design memiliki beberapa kekurangan, seperti minimnya perencanaan yang kompleks di awal yang dapat memicu perubahan yang tidak stabil pada produk dan layanan, serta membutuhkan keuletan dan pengalaman yang baik dalam tim desain dan developer atau pengembang. Metode Agile Design memiliki 4 tahap utama, yaitu yang pertama plan atau perencanaan, yang kedua design, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang terakhir adalah test atau pengujian. Sistem desain. Metode ini melihat desain sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan kompleks.
Metode ini membutuhkan pendekatan sistem untuk memahami interaksi antara bagian-bagian sistem dan bagaimana mereka saling mempengaruhi. Kelebihan sistem desain adalah meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pengembangan produk atau layanan, meningkatkan kemampuan skalabilitas dan fleksibilitas sistem, meningkatkan kinerja dan keandalan sistem. Sistem desain juga memiliki beberapa kelemahan, seperti membutuhkan lebih banyak waktu dan uang untuk mengembangkan sistem yang kompleks, dan membutuhkan keahlian dan pengalaman yang solid dalam pengembangan dan pengelolaan sistem. Sistem desain melibatkan beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, analisis, desain, implementasi, pemeliharaan. Ciri era kontemporer. Fokus pada pengalaman pengguna. Desain kontemporer mempertimbangkan pengalaman pengguna secara holistik. 2. Inovatif dan eksperimental. Desain kontemporer seringkali mendorong eksplorasi dan eksperimentasi dalam menciptakan solusi yang inovatif dan unik. 3. Menggabungkan teknologi dan estetika. Desain kontemporer memadukan teknologi dengan estetika untuk menciptakan produk atau layanan yang fungsional dan menarik secara visual. 4. Fleksibel dan responsif terhadap perubahan. Desain kontemporer memperhitungkan kemungkinan perubahan di pasar atau kebutuhan pengguna. 5. Berkelanjutan. Desain kontemporer mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari produk atau layanan yang dikembangkan. 6. Minimalis. Desain kontemporer seringkali mengadopsi pendekatan minimalis dalam desain, dengan fokus pada kejelasan dan kesederhanaan. 7. Kolaboratif. Desain kontemporer melibatkan kolaborasi antara tim desain, pengguna, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan